Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang amalan, zikir, dan doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya semoga kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan juga khususnya kita akan terhindar dari penyakit yang sedang mewabah di tempat kita. Kita lanjutkan pada poin yang ke-14, dan kami ingatkan kepada yang mungkin belum menyimak pada bagian pertama dan kedua, silahkan disimak bagian yang pertama dan kedua, dan ini adalah bagian yang ketiga. Pada poin yang ke-14 ini, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tentang keutamaan membaca dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka kedua ayat itu akan mencukupinya. Mencukupi dalam hal apa? Diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, mencukupi di antaranya maknanya adalah mencukupi dari menunaikan salat malam, dan juga mencukupi dalam makna bisa terhindar dari godaan setan, dari gangguan setan, dan juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit, dan mencukupi dari seluruh perkara. Sehingga membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat perlu, ya, karena kita membutuhkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita dalam semua hal. Termasuk dalam hal ini ketika kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit. Mari kita simak bersama bacaan surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Ya, karena dua ayat terakhir berarti ayat yang ke-285 dan 286. Ya, silahkan sambil menyimak di mushaf yang ada di tempat kita masing-masing. Demikianlah surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Yaitulah di antara zikir yang perlu kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Yang ke-15 adalah membaca ayat kursi.
Yang ke-15 membaca ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255. Di mana keutamaannya yaitu apabila hendak berbaring di atas tempat tidur, kemudian membaca ayat kursi ini dari awal sampai akhir ayat kursi tersebut, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak akan bisa mendekati sampai waktu subuh. Ya, inilah keutamaan membaca ayat kursi, sehingga ketika akan tidur maka bacalah ayat kursi. Mari kita simak bersama bacaan ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Demikianlah ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Ini juga merupakan zikir yang penting kita tunaikan, yang sangat perlu kita lakukan, yaitu ketika kita akan tidur, dan juga di sana yaitu ketika kita setelah sholat fardu. Kemudian yang ke-16 adalah berdoa. Yang ke-16 adalah berdoa, di mana Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, ad-du'a'u yanfa'u. Berdoa itu bermanfaat. Jadi kita jangan pernah meremehkan doa. Nabi kita saja mengatakan berdoa itu bermanfaat. Bermanfaat terhadap apa? Mimma nazala wa mimma lam yanzil. Bermanfaat dari apa yang terjadi atau yang turun, ataupun yang belum terjadi atau yang belum turun. Wa innal bala'a la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a'u. Dan Nabi kita mengatakan sesungguhnya bala atau musibah itu benar-benar akan turun, lalu ia dihadang oleh doa. Fayatalijani ila yaumil qiyamah. Mereka berdua, yaitu doa dan musibah atau dan bala, saling dorong-mendorong sampai hari kiamat. Ya, sehingga marilah kita perkuat diri kita dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan doa-doa ataupun zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita pelajari, sudah kita sampaikan, ya sudah kita pelajari pada bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga ini. Dan insya Allah nanti pada bagian yang keempat kita lanjutkan tentang amalan atau bentuk ikhtiar kita agar kita terhindar dari sesuatu yang kita khawatirkan, yaitu terkena wabah corona, na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.